Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar ini. Nah, sekarang bagian pelajaran akhlak pasal ke 12, pasal orang yang jasadnya nggak bakal hancur, orang yang jasadnya nggak bakal lebur ketika setelah dikubur, ya. Jalma-jalma anu jasadna utuh dina nalika dikubur semuanya ada 5. Yang pertama para nabi. Ya, kalau para nabi itu udah pasti, ya, jasadnya nggak bakal hancur, udah diraksa sama Allah, udah dimaksum dari berbuat dosa, ya. Apa yang dimaksum? Dimaksum itu dijaga dari berbuat dosa. Itu yang ke satu. Yang kedua, syuhada. Apa itu syuhada? Syuhada itu yang meninggalnya mati syahid, ya. Yang mati syahid, misalkan Jahran Ramdan, Patan, Jidan, lagi perang melawan musuh kafir, ya, ngelawan orang kafir, orang Israel. Bawa apa? Bawa tank wajah. Bawa apa lagi? Bom atom. Bawa apa lagi? Tembakan, bedil, ya. Malah ke bom kena Israel, mati semua yang 4. Nah, itu meninggal syahid, langsung dijemputnya sama bidadari, ya. Makanya jangan takut mati. Hidup jangan takut mati, mati jangan takut, ya. Kalau kita enggak perang, kalau kita enggak mempertaruhkan nyawa kita, tetap kita bakal meninggal. Daripada meninggal konyol, masih mending meninggal syahid, ya. Itu yang kedua, jasadnya nggak bakal hancur. Yang ketiga, para ulama, warasatul anbiya. Siapa itu ulama? Ulama itu pewaris para nabi, ya. Ulama itu pewaris para nabi, makanya ilmunya diwarisin ke para ulama. Dulu banyak cerita baca bismillah bisa ngapung. Tahu ngapung? Hiber, tahu hiber? Terbang, ngilang, ting langsung, ya. Karena para ulama dulu baca bismillahnya juga sama hatinya udah diaji, ya. Tauhidnya udah kena, udah matang. Ilmu tauhidnya. Makanya baca bismillah aja bisa lari. Kamu Jidan baca bismillah ada ulah, kalau nyamperin ulahnya. Bukan takutan malah jember nih. Tuh, itulah bedanya baca bismillah para ulama sama kita. Ya, makanya diaji tauhidnya yang benar. Itu yang ketiga, para ulama yang ngamalin ilmunya, ya. Makanya kalau kita punya ilmu nggak diamalin, harus amalin, karena malunun, ya. Li'anna katimal ilmi malunun. Orang yang nyumputin ilmu itu malunun, dilaknat sama Allah. Makanya kamu punya ilmu, abatasa amalin sama anak kamu. Nggak punya murid juga, amalin sama anaknya nanti udah dewasa. Kamu punya ilmu baca Quran, amalin sama anak kamu nanti baca Quran biar bisa. Jangan ngandelin orang baik, ya.
Ngadil orang baik kalau nggak dibayar nggak mau. Makanya harus kamu sendiri harus bisa, ya. Yang ketiga, yang keempat, anu jalma anu tukang adan karena Allah, lain peda hayang buruhan atau waria. Nah ini nih, kamu suaranya bagus atau suaranya pasan, ya, kamu seringin adan. Nanti satu suaranya jadi panjang, dua jadi enakan kedengernya. Walaupun gak bagus tapi enakan kedengernya. Itulah kelebihannya tukang adan. Makanya kamu kalau adan jangan karena pengen dilihat sama orang, apalagi ada pacar. Ada pacar aku, adannya anakan yang panjang Tuh. Itu namanya pengen dipuji, bukan karena Allah. Bahkan nanti di yaumil akhir orang-orang pada ngojek kena keringetnya sendiri. Saking apanya? Saking panasnya karena matahari 7 umbak. Mataharinya 7 tumbak. Neng, hei. Ya. Orang pada kelelep karena keringetnya sendiri. Dia mah lehernya manjangin, tukang adan mah. Lehernya manjangin karena adan gede cukup. Ya, adan gede. Langsung ditarik ini, wah, uratnya pada keluar kalau adan tuh, ya kan? Urat lehernya, makanya lehernya manjangin, gitu. Itu kelebihannya tukang adan. Nanti meninggalnya enggak hancur jasadnya, meninggalnya enggak dimakan cacing jasadnya nanti. Itu kelebihannya. Sederajat sama siapa? Sederajat sama yang khotam Al-Quran. Yang apa? Yang tahfidz Al-Quran. Nanti di atas, di bawahnya ada. Itu yang keempat. Yang kelima, nah kan ada nukatalar Al-Quran bari ngadawamkeun macana. Nah, orang yang hafal Al-Quran terus ngedawamin bacanya, terus ngamalin karena isinya Al-Quran. Ya, udah menghafal Quran, ngadawamin bacanya. Kalau malam bacanya satu juz aja, satu ain aja, ya, satu lembar aja. Itu orang yang ngedawamin baca Al-Quran. Kalau habis subuh baca Quran aja setiap habis subuh. Itu amal yang disukai sama Allah, yang dawam walaupun sedikit. Kan tadi juga ada di ulangannya kan? Amal yang dawam walaupun sedikit. Dawam itu istiqomah. Terus aja dan terus kayak gitu aja. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Yang kelima, jalma nu katar Al-Qur'an bari dawam macana hafid Al-Qur'an. Makanya kamu harus pengen mau hafid 1 juz ke 2 juz ke, syukur-syukur 30 juz. Terus diapain, diamalin isinya. Nah, ya, orang yang ngamalin Quran terus dia membacanya itu lebih baik daripada orang yang lain. Makanya harus bisa kamu baca Quran terus diistiqomahin, terus diamalin isinya. Ya. Paham tuh? Insya Allah baca lagi bareng. Bismillah.